Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya sebagai manusia pilihan untuk memperbaiki akhlak umat serta untuk membimbing umat menuju jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulillah. Ahlan wa sahlan, semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, dilimpahkan rahmat dan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Sabarullah, mahasiswa IAIN Batu Sangkar, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan indikator sebagai berikut. Mengidentifikasi dalil nakli tentang Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Mengidentifikasi fungsi Nabi dan Rasul diutus ke muka bumi. Mengidentifikasi keberadaan para Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Menghubungkan sejarah perjuangan dan ajaran antara satu Nabi dengan Nabi lainnya. Merumuskan tugas Rasul ulul azmi. Menyimpulkan keberadaan para Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 164 sebagai berikut. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, Muhammad, di tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Adapun pengertian iman kepada Rasulullah, yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Adapun fungsi diutusnya para nabi dan rasul ke muka bumi, yakni menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Adapun Nabi dan Rasul yang wajib diketahui berjumlah 25, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi yakni para Rasul yang mendapatkan gelar pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Di antara 25 Nabi dan Rasul Allah, ada 5 orang Nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Adapun di antara 5 orang Nabi Ulul Azmi tersebut, yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Adapun mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam adalah membuat bahtera yang sangat besar di atas bukit yang tinggi yang mampu menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mampu menyelamatkan binatang secara berpasang-pasangan. Dan setelah itu, orang-orang yang beriman kepada Allah hidup dengan damai dan sejahtera. Yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat yang pertama, api tidak mampu membakar jasadnya. Manakala ketika Raja Namrud hendak membakarnya, lantaran telah menghancurkan patung berhala. Mukjizat yang kedua, Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung cantik peliharaannya. Burung yang selalu datang manakala Nabi Ibrahim memanggilnya. Di suatu hari, burung tersebut dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil. Lalu Nabi Ibrahim menaruhnya di atas 4 bukit yang berbeda. Kemudian Nabi Ibrahim memanggilnya kembali. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung tersebut datang kembali dengan kondisi masih hidup. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang pertama, tongkatnya mampu berubah menjadi ular raksasa dan memakan ular-ular penyihir. Mukjizat yang kedua, tongkatnya mampu membelah Laut Merah ketika Raja Fir'aun dan bala tentaranya hendak mengajar Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat ketiga, tangannya mampu mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti kerasulannya di Bukit Tursina. Yang keempat, mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat yang pertama, lahir tanpa seorang ayah. Mukjizat yang kedua, Nabi Isa alaihissalam berbicara di kala kecil sebagai petunjuk bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaumnya. Mukjizat yang ketiga, mampu mengobati penyakit buta, kista, dan penyakit lainnya. Mukjizat yang keempat, mampu membuat burung dari tanah liat. Mukjizat yang kelima, mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun hanya sebentar. Yang kelima, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang pertama, air mengalir dari selah jemarinya. Mukjizat yang kedua, bulan terbelah menjadi 2. Angkasawan NASA telah membuktikan bahwa bulan pernah terbelah menjadi 2. Angkasawan NASA dalam penelitian sains beserta 3 orang ilmuwan lainnya telah menemukan terdapatnya garis-garis yang direkam oleh satelit pada bulan. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa bulan pernah terbelah menjadi 2. Terbelahnya bulan menjadi 2 juga telah diceritakan dalam Quran surat Al-Qamar yang berarti surat bulan. Mukjizat yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Perjalanan luar biasa seorang hamba dari Masjidil Haram kota Makkah sampai kepada Masjidil Aqsa Palestina, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah solat 5 waktu sehari semalam. Mukjizat yang keempat, kitab suci Al-Quran. Mukjizat luar biasa, kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Kitab suci Al-Quran menjadi pedoman dan landasan hidup bagi umat manusia dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada hari kiamat kelak nantinya. Dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasulnya mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan satu tujuan, yakninya menegakkan kalimat La ilaha illallah di permukaan bumi Allah ini. Agar lebih memahami materi iman kepada Rasulullah, marilah kerjakan latihan berikut ini.
Petunjuk soal. 1. Menyiapkan buku latihan dan pena. 2. Membaca soal dengan teliti. 3. Mencari jawaban di materi video pembelajaran. 4. Silahkan tulis jawaban di buku latihan masing-masing. 5. Serahkan jawaban kepada guru pendidikan agama Islam di sekolah. Soal pertama. Jelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah. Soal kedua. Jelaskan fungsi iman kepada Rasul Allah. Soal ketiga. Tuliskan dalil tentang iman kepada Rasul Allah. Soal keempat. Sebutkan pengertian Rasul Ulul Azmi. Soal kelima. Sebutkan mukjizat masing-masing Rasul Ulul Azmi. Semoga kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW senantiasa berpegang teguh kepada kalimat tauhid sampai kepada hari kiamat kelak nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah video pembelajaran materi iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Semoga materi dalam video pembelajaran tersebut dapat Ananda terima secara baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, hadana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.